Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat selalu. Good job. Ini guruku yang cantik. Sip. Oke. Ibu, pada saat ini saya ingin coaching ibu. Di dalam coaching kali ini, saya ingin menanyakan kepada ibu apa sebenarnya yang permasalahan ibu buat pelajaran ibu. Oke, terima kasih. Saya di sini membawa matematika yang menjadi kendala selama ini dalam pembelajaran matematika itu adalah bagaimana siswa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara menentukan apakah itu diperlukan dalam bentuk gambar, dalam bentuk rumus, ya, apalagi mengaplikasikannya dalam pembelajaran, menyelesaikan soal-soal yang sekarang ini diharuskan untuk kita mengarah ke asesmen berbasis menyelesaikan soal atau AKM. Oke, baik. Memang persoalannya ibu ya, untuk berarti siswa ini bisa untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Kira-kira dari apa proses pembelajarannya ibu itu, kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan dari percakapan kita ini, apa yang ibu ingin dapatkan untuk perkembangan anak tersebut? Yang saya ingin dapatkan dari pembelajaran ini, ya, yaitu bagaimana kita mengubah strategi pembelajaran, ya. Apalagi sekarang ini ada strategi pembelajaran yang sangat baik, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya di sini bagaimana kita bisa berdiferensiasikan anak baik dalam bentuk konten, dalam bentuk prosesnya, produknya. Jadi ada kita bisa mengetahui gaya-gaya belajarnya siswa itu. Jadi dari gaya-gaya belajar siswa tersebut kita bisa melihat, oh ini anak mampu seperti ini, yo ini yang anak mampu seperti ini. Jadi kalau kita kolaborasikan, maka nanti bisa tercipta pemahaman yang baru. Jadi dari situ nanti mereka bisa, oh matematika itu tidak sulit, matematika itu menyenangkan. Seperti itu. Jadi harus ada perubahan dari strategi pembelajaran yang harus kita buat. Oke, baik ibu. Nah, jadi ibu memang sangat baik itu strategi dalam pembelajaran. Tapi ibu apa kebutuhan dan kemampuan untuk membimbing anak tersebut di dalam proses pembelajaran matematika, apa yang ibu perlu siapkan sebelum turun mengajar? Ya, yang perlu saya siapkan itu yaitu yang jelas kita punya ini ya, rencana-rencana perangkatnya kita, apa yang kita dalam proses-proses pembelajaran, langkah-langkah apa yang akan kita gunakan. Kemudian alat-alat peraga, ya, alat peraga apa yang berkaitan dengan materi yang akan kita tampilkan, yang mudah dan mampu anak-anak terapkan. Artinya dia bisa melihat baik di lingkungan sekitar atau sekolah maupun nanti di lingkungan sehari-hari atau di luar sekolah. Kemudian kita juga perlu siapkan kepribadian mental anak, ya. Kalau anak-anak dia tidak mempunyai semangat untuk belajar, jadi disitulah peran guru itu sangat penting sekali, sehingga nanti dalam proses pembelajaran langkah-langkah apa yang kita buat di situ anak-anak bisa mengikutinya. Oke, baik, sangat baik sekali apa yang ibu sudah menerapkan di dalam pembelajaran. Terus yang
Ibu dalam model pembelajaran Ibu model apa yang Ibu gunakan? Ya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Bagaimana nanti discovery learning dengan PBL, ya. Nah, jadi nanti di situ untuk discovery learning bagaimana anak-anak itu menemukan. Jadi daripada praktek ini nanti dia bisa menemukan sendiri rumus yang akan mereka gunakan. Ya, tetapi dalam discovery learning ini ada strategi yang dia gunakan. Ya, modelnya discovery learning tetapi tetap mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Strateginya itu yang dipakai di situ. Iya, bagus sekali ini ya. Berarti pemahamannya Ibu dalam pembelajaran, model-model pembelajaran Ibu sudah pahami. Jadi Ibu dalam memahami model-model pembelajaran itu, Ibu sudah bisa mendapatkan jalan keluarnya ya, dengan bagaimana tadi anak-anak susah untuk menerima pelajaran khususnya matematika. Dan pada saat ini Ibu sudah mendapatkan bagaimana caranya bisa proses pembelajaran dengan model pembelajaran itu Ibu bisa menyelesaikan dengan masalah yang bisa. Jadi kalau tidak ada lagi yang masalah-masalah yang Ibu dapatkan dalam pembelajaran matematika, kalau masalah lain yang perlu atau yang kita dapatkan juga biasanya anak-anak itu kurang memiliki misalkan alat-alat tulis yang berhubungan dengan matematika seperti mistar, ya mistar. Mistar itu ada beberapa jenis juga, ada mistar yang panjang, segitiga, busur. Kalau penggunaan alat-alat ini, alat-alat mereka sendiri tidak mereka miliki, nah mereka juga akan kesulitan. Tetapi sekarang mereka sudah perlahan mulai sudah memiliki, pokoknya yang ada seadanya saja. Yang penting dalam proses pembelajaran ada kita menggunakan strategi yang bagus dan jitu untuk anak-anak senami. Apa rencana awal yang akan Ibu buat terkait dengan diferensiasi proses yang akan Ibu terapkan untuk proses pembelajaran? Oke, ya. Rencana awal dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, di sini saya ingin melihat minat siswa. Nah, minat siswa di sini berkaitan dengan materi saya yang akan saya bawakan itu untuk mencari atau menentukan sifat segitiga. Jadi bagaimana minat siswa itu bisa bagi 3 kategori, yaitu bagaimana membaca, ya. Jadi kelompok membaca, kelompok menggambar, dan kelompok mempraktekkan, praktek. Nah, kelompok praktek. Nah, nanti dalam 3 ini nanti minat siswa. Jadi nanti di sini siswanya itu secara heterogen karena minat. Ya, secara minat. Jadi jadi kesiapan itu yang saya persiapkan, yaitu bagaimana minat itu untuk kita buat nanti dalam bentuk kelompok-kelompok. Oke, baik, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Bagus sekali. Mari kita lakukan tindakan sesuai rencana ini. Bagaimana implementasinya Ibu kalau di dalam kelas. Jadi bagaimana implementasinya Ibu kalau dalam kelas untuk menghadapi anak-anak untuk pembelajaran diferensiasi? Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah membagi dalam kelompok, ya. Setelah itu saya membagikan LKPD sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau yang membaca ada LKPD khusus untuk membaca, kemudian dia simpulkan. Begitu juga menggambar ada LKPD-nya. Kemudian untuk praktek ada juga LKPD-nya. Setelah itu dipresentasikan masing-masing. Nah, dari semua itu kita kolaborasikan, dapatlah satu kesimpulan yang mengarah ke menentukan sifat-sifat segitiga. Jadi bisa disatukan semua. Oke, baik Ibu. Ya, sangat bagus sekali pembelajaran diferensiasi ya Bu. Iya. Ibu sudah terapkan. Bagaimana memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang akan Ibu lakukan, seperti setiap kelompok dalam pembelajaran
di kelas itu. Iya, Umpan oke. baliknya. Iya. Untuk umpan baliknya atau refleksi yang kita gunakan yaitu dari presentasi-presentasi dari 3 kelompok tadi, misalkan kelompok membaca, apa yang sudah kalian dapatkan di dalam membaca itu. Dan seperti dengan presentasi tadi. Jadi siswa akan mengatakan bahwa sifat segitiga ini seperti ini. Di kelompok menggambar, dengan hasil gambarnya juga dia bisa menentukan, oh sifat segitiga saya peroleh dari gambar ini seperti ini. Nah, untuk dipraktek bagaimana dia menemukan bentuk segitiga, kemudian selanjutnya dia cara menggunting, ya, dan sebagainya. Disitulah dia juga bisa memperoleh apapun sifat-sifat dari segitiga. Jadi sudah dikolaborasi semua. Jadi umpan balik itu bisa disakukan semua. Jadi umpan balik anak-anak bisa refleks juga. Oke, baik. Terdengar sangat terperinci sekali, Ibu Guru. Semoga sukses dalam penerapan ini, dan saya Ibu Sil membutuhkan lagi bantuan Ibu ya dalam hal yang kami lakukan. Jangan ragu untuk menghubungi saya Ibu ya. Ya, seperti dalam nanti kita Ibu untuk minggu kedepannya untuk ya terdengar sangat terperinci sekali Ibu sudah menjelaskan ya. Semoga sukses di dalam penerapan ini. Jika Ibu membutuhkan bantuan atau ada hal yang perlu dilakukan, jangan Ibu ragu-ragu menghubungi saya ya. Boleh Bu, begitu? Boleh. Tentu bagaimana perasaan Ibu setelah saya sudah Perasaan saya sangat senang dan ini hal yang paling menarik ya. Dan selama ini kita belum pernah secara terbuka bagaimana pembelajaran yang terbaik yaitu pembelajaran diferensiasi, tetapi dengan coaching seperti ini kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa sharing. Jadi ada hal-hal apa yang menjadi kesulitan kita bisa sharingkan bersama-sama dan bisa juga kita berbagi. Oke, terima kasih Bu. Tentu saya juga merasa senang bisa membantu Ibu. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Ibu nanti. Semoga sukses ya Ibu. Ibu Rahel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, mana ketua kelas? Ya, oke silakan. Teman-teman, untuk kelas kita hari ini mari kita berdoa supaya keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fadel sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang ibu tanya, ada enggak teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? Banyak. Arta, masih main bola soalnya Arta. Baris bolos. Faris bolos. Siapa lagi? Raja. Oh ya, berarti ada sekitar 5 ya. Berarti nanti ada satu kelompok nanti yang tidak full ya. Nah, nanti kita gabung saja. Oke? Oke. Iya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kalian melihat bentuk segitiga? Banyak. Banyak bagaimana itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa nih? Semangka. Good. Semangka. Bagus. Pizza. Semangka kalau dipotong ya. Pizza. Yang kedua apa? Pizza. Pizza. Sudah pernah makan pizza? Oke, berarti pizza satu. Apa lagi?
Betul tidak? Bisa tidak telur goreng? Yang penting dia masih utuh. Kalau sudah terbunuh tidak ya. Boleh telur goreng. Apalagi yang bisa? Goreng segitiga. Ya. Rangka bebek atau rangka atap. Ya boleh membentuk segitiga. Oke, hebat-hebat semua anaknya itu ya. Mantap. Oke, nah sekaitan dengan itu, sekarang saya mau tanya, kalau di lingkungan kelas kalian ada nggak yang model segitiga? Ada. Mana? Oh, ini. Yang di atas ini atau yang ini? Oh ya, ini juga membentuk segitiga. Ada lagi? Ada lagi. Oh, gorden. Ya, dia kembali ini ya, gorden. Ya. Mana? Kalau dilipat atau dipotong, nah itu juga membentuk segitiga. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang segitiga. Ya, oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang segitiga. Oke. Nah, ada tujuan yang akan kita capai. Ya. Tujuan apa yang akan kita capai? Dengar dulu. Segitiga yang akan kita pelajari hari ini itu hanya dua. Difokuskan dua, yaitu segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, sekarang ditanya, kalau segitiga sama kaki, pernah kan enggak kamu pelajari di SD? Pernah. Ya. Apa yang biasanya di SD itu? Segitiga sama kaki. Oke, good. Sudut. Ada lagi? Panjang lebar. Panjangnya. Iya. Lebar. Kalau sama kaki boleh dilihat dari mana? Kalau di SD kemarin. Kalau di SD apanya? Sisi sampingnya atau enggak? Garis. Ya. Nah, sekarang tujuan hari ini akan kita pelajari sekaitan dengan segitiga adalah menentukan sifat segitiga sama kaki dan sama sisi. Nah, sebelumnya kenapa nanti segitiga sama kaki dan sama sisi ini perlu kalian pelajari? Nah, nanti untuk pembelajaran berikutnya masih dipakai, ya. Dan juga kalau kalian nanti menjadi tukang bangunan, membuat bangunan atau membuat sketsa rumah, kan kalian sebutkan tadi, yaitu rangka atap. Nah, kalian bisa membuat, ya, oke? Ada yang suka beli pizza, dia juga boleh lihat, dia potong di rumah. Nah, jadi itulah manfaat kita pelajari materi tentang segitiga sama kaki dan sama sisi. Nanti kalian lihat ya di rumah, kalau beli pizza. Tapi jangan lupa ibu, setelah itu kau potong-potong, dia terbentuk ini segitiga sama kaki atau segitiga sama Sisi. oke? Paham? Ya, kalau paham, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita secara kelompok dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Artinya, di sini nanti ibu akan membagi kalian dalam 3 kategori atau 3 kelompok sesuai minat kalian. Kemarin ibu lihat kalian suka ada yang membaca. Ibu, saya suka membaca. Ada ibu lihat dia gambar-gambar, nanti masuk kelompok gambar. Ada ibu lihat dia suka menggunting. Nah, nanti ibu masukkan ke kelompok praktek. Ya, jadi praktek untuk mendapatkan segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Oke? Ya, sekarang kemarin ibu sudah lihat minatnya, sudah selesai minat. Sekarang kita masuk diferensiasi proses, artinya proses kita dalam bentuk pembelajaran. Ya, dalam bentuk pembelajaran. Silakan kalian ke kelompok mana yang membaca, mana yang menggambar, dan mana yang praktek. Oke, silakan bentuk kelompok. Gak usah sampai ke belakang ya, depan kelompok saja. Ya, sebagai kelompok A ya, praktek. Menggambar. Mana kelompok menggambar? Oke, kelompok menggambar. Mana kelompok membaca? Ya, oke. Nah, akan ibu berikan masing-masing tugasnya sesuai dengan minat kalian ya. Minat kalian dengan membagi buku paket
Nah, buku paket ini digunakan yang kelompok membaca. Ya, oke, diberikan kepada kelompok yang membaca. Ya, kelompok membaca dibuka di halaman 134. Bukan satu. Oke, kelompok menggambar. Kelompok menggambar ibu akan memberikan media alat peraganya yaitu misal untuk menggambar ya. Oke, silakan diambil. Ya, sampai ke dengan ini dulu. Ya. Oke, kelompok praktek ibu akan memberikan kertas origami untuk dipraktekkan bagaimana cara membuat segitiga sama kaca. Ya. Oke, sudah ambil semua ya, sudah dapat semua. Nah, kalau sudah, sekarang untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan, ibu akan membagikan LKPD, artinya lembar kerja. Apa yang kalian harus buat? Baru kalian masing-masing kreasikan, menggambar di LKPD. Apa ini? Kelompok praktek. Kalian praktek, hasil prakteknya tempel di ya. Ya, nanti ibu berikan lem. Dan kelompok baca silakan membaca dulu. Setelah itu kalian lihat apa yang bisa kalian lakukan. Ya. Oke, waktu 20 menit. Ibu beri waktu 20 menit. Bisa? Bisa. Oke, silakan bekerja. Berkelompok silakan bekerja. Ya, silakan dibuat bekerja. Mana misal? Mana misal? Oke, mana ini? Ini kalau mana gambar? Misal. Ya, ya silakan Pak. Oke, sudah kelompok membaca sudah membaca. Kelompok menggambar siap. Ya, berikan LKPD-nya ya. Membaca ya. Ya, silakan bekerja. Ibu, apa ini penting? Ya, yang lain cari ya. Apa yang kalian butuhkan? Kalian lihat apa yang bisa kalian butuhkan. Ya, yang membaca ya diskusikan. Apa kira-kira? Kode memang ya, sila membaca. Ya, silakan. Segitiga sama sisi. Sama kaki ini segitiga. Boleh sama sisi, ambil lagi.
Oke, silakan. Kalau di kuning ke kuning tuh andi kayak apa nih putih? Kelompok membaca. Ya. Ya sudah. Langsung ditempel kalau sudah. Ini warnanya kita sebutkan Jok. Mana? Coba kan lima tadi Andi. Pakai bisa. Mana bisa tadi? Adi. Ini bisa. Ah, terjadi lagi penggaris. Penggaris. Lari. Pak, Pak. Jadi cara gimana? Maksudnya jadi ikut dengan bahasa Inggris. Nah, cara tempel. Dibuang. Habis. Ya. Sini sudah? Ya, enter sudah. Gunting. Gunting. Okore. Ya, laksanakan. Jangan lupa sifatnya. Oke, sifatnya. Kalau sudah dapat sifatnya. Tiga lain. Segitiga apa ya? Ya, waktunya tinggal 10 menit. Waktu tinggal 10 menit. Gunting ya. Gunting. Sudah? Ini bagian mana? Kelompok membaca, ya, kelompok membaca sudah selesai. Kelompok menggambar bagaimana? Oke, sudah tinggal kelompok praktek. Ya, ayo cepat jam praktek. Sudah? Ya. Oke, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, sekarang kita akan masuk di diferensiasi produk. Artinya nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Ya, nanti kalian akan presentasikan hasilnya. Apa yang telah
melalui ada yang membaca, menggambar, dan praktik. Ya, setelah itu nanti kalian boleh menanggapi kelompok lain yang maju ya. Majunya bukan cuma 1 orang, boleh sampai 2 atau 3 orang. 4 orang boleh, mau 1 kelompok. Ya, oke siap? Sudah siap semua membaca? Sudah siap? Ya. Menggambar? Praktek? Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, Ibu akan tunjuk ya, maju ke depan. Ya, oke, yang menggambar dulu, Ayo, kelompok menggambar. Ayo, maju kelompok menggambar. Mau diri deh. Agak maju-maju ke depan ya. Ya, perhatikan semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan hasil. Kami dari kelompok menggambar akan menyajikan hasil gambar segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Kasih ke depan ya. Panjang dari harusnya Segitiga sama kaki memiliki sama sisi. Ya. Memiliki sisi yang sama yaitu 12 cm. Sifat sama sisi. Setiap sudut memiliki besaran yang sama yakni sebesar 64 derajat. Kalau sifat sama kaki, Bagaimana dapat ya. Dengar. Gak usah ketahui. Dia praktekkan baru di belakangnya. Setelah itu digaris. Setelah digaris pas baru digaris ke bawah dan jadilah segitiga sama sisi. Sudah tahu cara lipatnya? Ya. Oke, lanjut sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki sudut 65 derajat, memiliki sisi yang sama, memiliki sisi yang berbeda-beda yaitu 13 dan 12 cm. Sifat Tiga apa tadi? Sama kaki, sama sisi. Sama sisi. Oke. Nah, untuk mengukur, kalian sudah pahami ya tiap kelompok kalian sudah pahami, baik yang membaca, kelompok praktek, dan kelompok menggambar. Ibu akan mengukurnya dalam bentuk asesmen penilaian. Jadi boleh per individu, boleh per kelompok. Tapi ibu ambil per kelompok karena kita presentasikan secara kelompok. Oke. Nah di sini ya, waktunya tidak lama. Waktunya hanya 5 menit sesuai dengan apa yang telah kalian dapatkan di kelompok tadi. Ya. Oke. Ya, secara berkelompok ibu bagikan. Silakan dibaca, kemudian diisi. Ya. Oke. Kelompok saya bagikan. Nanti itu ibu ambil ya. bereskan. Ya, silakan isi. Nomor 1 itu kita identifikasi jenis ya. Jika segitiga PQR, ini nih apa yang sudah kau tuliskan tadi? Iki, apa namanya? Tuh. Nah, ini tadi yang ini yang kau ini. Nanti sudah nomor 3 ini ya. Ya tulis sudah. Sampai kamu tulisan tadi. Ini sampai tulisan. Fine tulis sudah. Iya tulis sudah. Nomor 1 lihat. Iya. Sesuaikan dengan apa yang ada tadi ya. Ada
sudut di sini. Nomor 3. Kenapa? Nanti ini di nomor 3. Definisinya boleh diambil. Ibu. Definisi apa itu dan apa itu lingkaran. Buat lingkaran. Iya, buat lingkaran. Ayo, Semuanya. semuanya keluar dari kelompoknya dulu. Kita buat lingkaran. Ya, sudah. Oke. Nah, di sini Ibu ada bola. Kita akan refleksi memakai bola ini. Nah, siapa yang Ibu akan lempar bolanya? Kalau misalnya Ibu lempar sama Raffi, nanti Raffi bilang terima kasih. Nah, bla bla bla. Ya, apa pertanyaan? Sudah? Jadi kalau diambil bilang terima kasih ya. Sudah? Ya. Nanti setelah itu kau lempar lagi bolanya ke Semar. Oke? Maksudnya Ibu. Ya, ingat pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Ibu adalah sudah siap? Oh. Sudah? Ya. Sebutkan sifat-sifat segitiga sama kaki. Oke, ya apa? Segitiga sama kaki. Sama kaki apa? Memiliki panjang kakinya. Betul. Memiliki yang sama. Oke, buang lagi ke teman. Memiliki kaki yang sama. Ya. Harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Bola. Ya, apa? Dan terima kasih Iwan. Ya, terus apa lagi? Segitiga sama kaki masih ada sifatnya? Oke, memiliki sudut yang sama. Oke, lempar lagi. Ya, boleh lempar kemana? Konsentrasi. Apa lagi? Sama sisi. Memiliki 3 sisi yang sama. Iya, good, bagus. Ayo lempar lagi. Ya. Ibu mau main bola. Iya, tuh, Bapak. Ditangkap kalau dibuang Ranga. Bilang terima kasih. Ya. Oke, apa lagi yang merupakan sifat dari segitiga sama sisi? Sudutnya sama semua. Sudutnya sama semua, betul? Betul. Lempar ke Ibu. Oke, terima kasih Christian. Nah, sekarang yang kedua ya, pertanyaan kedua, Ibu akan lempar pertanyaannya. Hal apa yang menarik yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ayo, bilang apa? Ya, apa yang menarik? Apa yang menarik yang kau pelajari dari pembelajaran hari ini? Ayo, apa yang hal menarik apa? Apa yang kau menarik dari pembelajaran hari ini? Rasa apa? Ya? Merasa senang. Oke, ya, silakan lempar lagi ke teman yang Aksa. ayo cepat. Aksa itu ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ya, apa yang merasa hari ini pembelajarannya bagaimana? Menarik atau gimana? Ya, menariknya bagaimana? Oke, bisa ketemu Andi. Ya, satu kali lagi, lempar lagi. Gimana? Nah, bagus. Iya, lempar, silakan, Pak. Oke, ayo. Apa yang menarik? Menurut Paling Laura. Isyana, ya. Hal apa yang menarik dari pembelajaran ini? Oh, mengenal segitiga sama sisi, ya? Ore. Iya, terima kasih semua anak-anaknya Ibu yang hebat, anak-anak yang ganteng. Nah, pembelajaran kita minggu depan kita akan masuk di segitiga siku-siku. Ya, siku-siku dan diharapkan hadir lagi ya. Dan kita akan membentuk kelompok seperti ini. Oke, menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup dengan doa oleh Mr. Rido. Oke, ya, ayo Rido tutup dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Rido. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.
Terima kasih ucapan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Siang Ibu Rahel. Waalaikumsalam dan selamat siang juga Ibu Sil. Baik. Terima kasih Bu Rahel atas waktunya yang sudah menghadiri pada saat ini untuk pasca observasi ya. Nah, jadi Ibu Rahel, kemarin kan kita sudah adakan observasi di PAN. Nah, saat observasi dan di situ saya sudah melihat bagaimana Ibu di kelas. Terima kasih semua atas bantuannya Ibu. Sampai sekarang kita ketemu lagi di pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Rahel. Jadi Bu Rahel, maaf ya, saya bertanya ya. Oke, ya silakan. Yang pertama, Ibu Rahel, bagaimana dengan perasaan Ibu Rahel setelah observasi ini dari observasi dan bagaimana apa perasaan Ibu Rahel? Perasaan saya yang pertama pra observasi ya sempat juga kaget ya, karena pra observasi yaitu kita bagaimana kita memberikan tanggapannya ketika masuk ke kelas. Tapi saya merasa senang bahwa saya masih bisa diberikan saran dan kritik. Untuk observasi pada saat kelas itu saya senang karena selama jadi guru di sini baru berapa kali ya di observasi seperti itu, dan saya senang ada rekan sejawat masih di dalam kelas melihat bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung, khususnya di bidang matematika. Dan saya sebagai observer ya juga senang ada yang mendampingi di dalam kelas. Jadi perasaan saya senang. Baik. Ibu, dalam pelaksanaan kemarin proses pembelajarannya, kalau menurut Ibu ada yang kurang atau ada yang kurang dalam proses pembelajaran itu atau bagaimana? Ya, kalau untuk kekurangan dari proses pembelajaran memang ya secara sistematika memang ada ya. Tetapi kita bagaimana kita meminimalisir bagaimana kekurangan itu kita bisa tutupi dengan cara apa? Yaitu kita buat strategi-strategi yang sekiranya anak-anak nanti bisa memolakan atau membuat yang hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi seperti itu. Kekurangan memang pasti ada. Jadi dari kekurangan itu kan kemarin itu Ibu Rahel sudah mengambil tujuan pembelajaran, yaitu menentukan sifat-sifat segitiga sama kaki dan sama sisi. Dari tujuan pembelajaran Ibu Rahel itu kemarin, kalau menurut Ibu Rahel itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran Ibu Rahel atau kalau menurut saya sudah sesuai dengan modul yang kita sudah tampilkan. Nah, waktu ya, mengingat waktu yang di dalam kelas bagaimana kita terapkan, kita implementasikan di dalam kelas itu sebenarnya dia masih membutuhkan beberapa item yang memang harus spesifik ya, tetapi karena waktu yang harus membuat seperti segitiga sama kaki sama sisi itu membutuhkan waktu yang memang lebih dari yang seperti yang kita rencanakan. Karena ini dalam bentuk seperti kira-kira waktu yang sudah kita polakan, misalkan 2 kali 4 ya, 2 kali ya dalam yang kita sudah buat itu. Nah, jadi kita bagaimana buat materi-materi khususnya dalam segitiga sama kaki dan sama sisi yang lebih simpel. Ya, jadi yang kemarin itu sudah agak lumayan. Ya, anak-anak sudah mulai berproses. Oke, baik.
Jadi Ibu Rahel seperti tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih ada kekurangan dalam pembelajaran. Bisa tahu yang dari mana itu kekurangan Ya. dari awal sampai Ya, kalau kekurangannya di awal anak-anak sudah merespon ya, semuanya sudah merespon. Di dalam kegiatan inti yang masih ada kekurangan, yaitu pada saat mereka berproses dalam bentuk berkelompok. Nah, di situ kita lihat berkelompok ada juga anak-anak yang nggak berpartisipasi di dalamnya. Ya, dia hanya menunggu jawaban atau apa yang telah dibuat oleh teman yang lain. Yang seharusnya kita lebih kita menginginkan bahwa dalam satu kelompok itu mereka boleh bekerja sama, mereka aktif semua. Tetapi ada 1-2 orang itu siswa, ya 1-2 orang siswa yang kita lihat memang kurang respon seperti itu. Tetapi kita bagaimana kita lebih membuat yang terbaik bagi anak, menyenangkan bagi anak, sehingga dia tidak merasa dalam kelompok itu terkucilkan. Jadi tetap satu kelompok itu merangkul. Nah, merangkul dengan cara dia diberikan tugas, ya seperti kemarin itu ada siswa yang nggak mau berbuat apa-apa, tetapi kita sebagai guru mengarahkan bahwa tolong nak, ini temannya diarahkan buat seperti ini. Jadi yang kemarin seperti proses dia membuat alat membuat praktek, tapi pada saat kita mendekat kita sampaikan kepada siswa tersebut, tolong nak diaktifkan juga siswanya. Jadi pelan-pelan dia juga mulai sudah aktif di dalam kelompoknya. Itu saja kekurangan yang kecil-kecil di dalam proses pembelajaran, khususnya di kegiatan inti cara berkelompok. Dari cara berkelompok yang kekurangannya tadi seperti siswa tadi ya. Ya. Kalau dari awalnya itu masih ada kekurangan yang lain dari masih awal resepsi terus sampai kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Oh iya, Kalau menurut Ibu dari kegiatan awal dulu ya. Oke, dari kegiatan awal yang masih kurang dari siswa itu khususnya di apersepsi. Bagaimana mereka mengingat kembali materi yang kemarin, khususnya materi di kelas 7, ini kan kelas 8. Jadi di kelas 7 mereka masih kurang paham dengan bahasa yang disampaikan. Yang semestinya mereka tahu jawabannya, cuma mereka kayaknya belum siap, ya seperti itu. Kalau di kegiatan inti yang seperti tadi dalam kerjasama dalam berproses, ya dalam berproses. Untuk di penutupan yang masih ada kekurangan yaitu dalam menyimpulkan materi. Ada yang siswanya yang hanya bermain, ada siswanya yang memang serius. Tetapi dalam menyimpulkan kemarin ya, alhamdulillah dia sudah agak bisa terpancing sedikit ya untuk memberikan kesimpulan dengan cara kita buat dalam bentuk lingkaran. Ya, bukan saya mengajari tapi bilang seperti itu, seperti saya yang kemarin masih ada yang kurang dari tapi pelaksanaannya observasi kemarin untuk Ibu Rahel sudah luar biasa, sangat baik sekali ya. Dan memang pasti kita pasti akan punya kekurangan, tetapi bagaimana kita untuk menghadapi kekurangan itu dan dengan cara berkolaborasi juga sesama kita guru, supaya kita sama terjawab, supaya apa kekurangan kita dalam proses pembelajaran itu boleh bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi Ibu Rahel terima kasih sudah menyampaikan kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, kesulitan apa yang Ibu dapatkan dalam proses observasi kemarin? Ya, kesulitan yang saya hadapi yaitu bagaimana saya harus menyiapkan bahan ajar yang memungkinkan siswa itu bisa dapat menyerapnya. Ya, jangan kita buat bahan ajar yang kita sendiri nanti sebagai guru kewalahan. Jadi kita buat bahan ajarnya, medianya, bagaimana nanti bisa kita terapkan, kita bisa tampilkan di dalam kelas.
Jadi kesulitannya seperti itu, waktu yang kita butuhkan untuk membuat bahan aja gitu Indonesia. Saya usahanya Ibu Rachel untuk bagaimana inovasi ke depannya dalam kekurangan untuk menyiapkan media-media yang akan digunakan pada saat KBM-nya, kegiatan belajar mengajar. Jadi Ibu Rachel dari kegiatan kita yang observasi ini dari asesmen Ibu Rachel, apa asesmen Ibu Rachel lakukan pada saat proses pembelajaran observasi kemarin? Asesmen saya gunakan itu asesmen secara tertulis, yaitu menggunakan selain LKPD, ada juga yang secara individu. Nah, kalau LKPD itu secara berkelompok, bagaimana kerjasama dalam kelompok. Nah, kalau asesmen secara tertulis itu tentang pengetahuan anak itu tersendiri. Jadi secara per individu dilihat kemampuan anak, bagaimana dia bisa menentukan sifat-sifat segitiga sama kaki dan sama sisi. Oke, baik. Berarti Ibu menggunakan asesmen itu, kan itu asesmen ada berapa ya? Formatif, ada summatif. Nah, dari Ibu ambil asesmennya di situ, asesmen formatif. Dari asesmen formatif itu apa-apa semua yang Ibu ambil di dalamnya supaya Ibu bisa melihat, oh ini anak ini bisa mencapai, oh ini anak ini. Asesmen yang saya ambil itu secara formatif, bagaimana saya melihat setelah pembelajaran itu namanya asesmen of learning, ya, yaitu setelah pembelajaran secara formatif. Jadi formatif itu penilaian yang kita ambil boleh dengan berbagai cara ya, apakah dia melalui tugas, melalui APD atau melalui asesmen secara tertulis pengetahuan. Nah, jadi formatif yang saya ambil ini selain dari kegiatan ujian ulangan harian seperti itu, saya ambil berdasarkan asesmen of learning setelah pembelajaran. Ambil di situ formatifnya seperti itu. Nah, jadi dari hasil Ibu Rachel mengambil asesmen itu, bagaimana presentasinya Ibu lihat di situ mengenai kemampuan anak untuk memahami pembelajaran. Ya, oke. Untuk asesmen yang saya berikan itu sekitar 95% siswa sudah bisa atau sudah dapat memahami apa yang kita berikan kepada materi ajar tersebut, yaitu mereka sudah mencakup semua, sudah menentukan, sudah tahu juga sifat-sifatnya, cara melihat dengan gambar. Jadi yang saya nilai dengan saya lihat itu sudah sekitar 95%. Sudah tercapai. Berarti luar biasa ya, Ibu sudah ada Rachel. peningkatan. Ya, Ibu Rachel dari proses pembelajaran ini, Ibu Rachel, apa yang Ibu Rachel untuk kedepannya, apa tindak lanjutnya Ibu Rachel dalam proses pembelajaran ke depannya? Ya, yang ingin saya tindak lanjuti yaitu saya melihat lagi bagaimana kesiapan belajar. Kemarin yang saya lakukan itu berdasarkan minat belajar siswa. Nah, ini saya mau polangkan lagi tindak lanjutnya, yaitu bagaimana pembelajaran berikutnya untuk kesiapan belajar siswa. Dengan proses-proses seperti pembelajaran diferensiasi kemarin tetap saya berlakukan, cuma saya ingin mengambil bagaimana kesiapan belajar dengan fokus pada materi yang hampir bersamaan, tetapi beda, yaitu segitiga situ-situ. Terima kasih, Bu Rachel. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Rachel sudah berkolaborasi dan sudah berdiskusi dengan saya, yang dimana dari pra observasi kemarin dengan observasi dan pada saat ini pasca observasinya sangat lancar dan bagus. Bagaimana apa yang tujuan dari awal pra observasinya
sudah terlaksana pada saat observasi dan pada saat observasi, dan di situ saya sudah melihat bagaimana Ibu di kelas. Terima kasih semua atas bantuannya Ibu. Sampai sekarang kita bertemu lagi di pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu Rahel. Saya mau tanya ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat kita sudah selesai pasca observasi ini? Ya, perasaan saya senang, ya, senang, gembira, karena saya melihat ada kontribusi yang baik, ya, ada kontribusi yang baik. Kita bersama pengajar kita bisa berkolaborasi, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan kita bisa tuangkan di komunikasi seperti ini. Oke, terima kasih Bu Rahel. Kalau Ibu Rahel masih ada kesempatan ke depannya, masuk siap Ibu Rahel untuk kita kolaborasi, boleh? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Iya, selamat.